Hamdan Hamadan bocorkan pemain timnas Indonesia yang ngebet main di Eropa dapat pujian dari agen Paulo Dybala. Hamdan Hamadan mengungkapkan ada satu pemain timnas Indonesia yang sangat ingin bermain di Eropa. Tak hanya itu, pemain ini juga mendapat pujian luar biasa dari agen Paulo Dybala. Siapa pemain tersebut dan apa yang membuatnya begitu istimewa? Temukan jawabannya di video ini. Indra Syafri ungkap kekuatan pesaing di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia siap sapu bersih kemenangan perdana. Indra Syafri telah memetakan kekuatan tim pesaing di Piala Asia U20 2025. Dengan persiapan matang, pelatih timnas U20 Indonesia ini siap mengejar kemenangan perdana di turnamen besar tersebut. Siapa sajakah tim yang menjadi ancaman bagi Garuda Muda? Simak ulasan lengkapnya di video ini. Ucapan insya Allah Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes bawa kejutan. Ragnar Oratmangoen punya misi terselubung, apa itu? Ucapan Jay Itzes, Kapten Timnas Indonesia, yang mengucapkan insya Allah ternyata memicu reaksi tak terduga dari Ragnar Oratmangoen. Ternyata ada sebuah misi terselubung di balik kata-kata tersebut. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya dalam video ini. Borong 2 assist, Asnawi buktikan kualitasnya dan antarkan Port FC ke 16 besar Piala Thailand. Asnawi Mangkualam kembali mencuri perhatian di pentas Piala Thailand. Dengan 2 assist brilian, ia berhasil membawa Port FC melaju ke babak 16 besar. Apa saja yang terjadi dalam pertandingan tersebut yang membuat Asnawi menjadi bintang? Temukan selengkapnya dalam video ini. 6 negara Asia dijagokan lolos Piala Dunia 2026, salah satunya wakil Asia Tenggara yang jadi favorit. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat dan 6 negara Asia disebut sebagai favorit untuk lolos. Di antara mereka, 1 negara dari Asia Tenggara menjadi sorotan utama. Siapakah negara tersebut? Temukan jawabannya dan alasan di balik prediksi ini dalam video ini. Evandra Florasta naik kelas ke Timnas U20 Indonesia. Dari awalnya minder hingga kini siap tampil di Piala Asia, kompetisi yang tak pernah diperkirakan sebelumnya. Kejujuran Evandra Florasta tentang perjalanan kariernya menginspirasi banyak orang. Awalnya merasa minder, kini ia telah melangkah ke Timnas U20 Indonesia dan siap menghadapi Piala Asia. Bagaimana perubahan besar dalam kariernya ini bisa terjadi? Simak kisah lengkapnya di sini. Timnas Indonesia U20 diharapkan menaklukkan Jepang atau Korea Selatan di Piala Asia U20 2025. Ini alasan kuatnya. Timnas Indonesia U20 diharapkan dapat mengalahkan Jepang atau Korea Selatan di Piala Asia U20 2025. Mengapa banyak yang percaya bahwa ini bisa terjadi? Temukan alasan kuat di balik harapan besar ini dalam video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hamdan Hamadan bocorkan pemain timnas Indonesia yang ngebet main di Eropa dapat pujian dari agen Paulo Dybala. Hamdan Hamadan mengungkapkan ada satu pemain timnas Indonesia yang sangat ingin bermain di Eropa. Tak hanya itu, pemain ini juga mendapat pujian luar biasa dari agen Paulo Dybala.
Siapa pemain tersebut dan apa yang membuatnya begitu istimewa? Temukan jawabannya di video ini. Staf ahli Kemenpora Bidang Kepemudaan dan Diaspora, Hamdan Hamadan, baru-baru ini mengungkapkan bahwa sudah ada pemain timnas Indonesia yang diincar oleh klub-klub top Eropa. Hamdan menyatakan bahwa dia ingin membantu para pemain Indonesia yang memiliki keinginan untuk berkarier di Eropa, dan dia siap memberikan dukungan secara sukarela. Hamdan yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Indonesian Diaspora Network di North Carolina pada periode 2013 hingga 2016 memanfaatkan jaringannya di dunia sepak bola Eropa untuk membantu para pemain Indonesia. Dengan koneksinya, Hamdan mengirimkan laporan tentang pemain tersebut kepada salah satu agen top di Eropa. Agen yang dimaksud memiliki rekam jejak membawa pemain-pemain terkenal seperti Juan Sebastian Veron, Paulo Dybala, dan Hernan Crespo. Setelah menerima laporan tersebut, agen Eropa memberikan penilaian positif dan menganggap pemain Indonesia itu layak untuk bermain di liga-liga top Eropa. Namun agen tersebut juga menyarankan bahwa pemain tersebut lebih cocok bermain sebagai gelandang bertahan dalam kurung DMF jika berkarier di Eropa. Saya bercita-cita membantu secara pro bono. Kebetulan saya punya kenalan di luar negeri, ujar Hamdan Hamadan. Selain itu, Hamdan juga mengirimkan data dan profil pemain tersebut ke beberapa agen lainnya dan hasilnya sangat positif. 3 agen top Eropa menilai pemain tersebut sangat potensial dan bisa bersaing di lini tengah. Bahkan ada pelatih yang memuji kemampuan pemain Indonesia ini dan menilai bahwa dia bisa bermain di posisi gelandang tengah. Saya sampaikan apa adanya dan responnya sangat positif. Dan kaget juga ada postingan dari pelatih yang memuji bahwa pemain tersebut bisa bermain sebagai pemain tengah, kata Hamdan. Menurut Hamdan, dia telah menyerahkan semua informasi kepada para ahli dan agen ternama dan hasilnya pemain Indonesia tersebut dianggap layak bermain di Eropa. Dengan dukungan dari Hamdan Hamadan dan jaringannya, ini menjadi kabar gembira bagi dunia sepak bola Indonesia. Semoga kedepannya semakin banyak pemain Indonesia yang dapat menembus liga-liga Eropa dan memperlihatkan kualitasnya di kancah internasional. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your Indra Syafri ungkap kekuatan pesaing di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia siap sapu bersih kemenangan perdana. Indra Syafri telah memetakan kekuatan tim pesaing di Piala Asia U20 2025. Dengan persiapan matang, pelatih Timnas U20 Indonesia ini siap mengejar kemenangan perdana di turnamen besar tersebut. Siapa sajakah tim-tim yang menjadi ancaman bagi Garuda Muda? Simak ulasan lengkapnya di video ini. Berita bahagia untuk para penggemar Timnas Indonesia. Pelatih Timnas U20, Indra Syafri, telah mempersiapkan tim dengan sangat matang menjelang Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina. Timnas U20 Indonesia akan bersaing di fase grup melawan 3 negara tangguh, Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Pertandingan pertama Indonesia akan dimulai dengan Iran pada 13 Februari 2025, kemudian berhadapan dengan Uzbekistan 3 hari setelahnya, dan di laga penutup, Indonesia akan menghadapi Yaman. Indra Syafri yang terkenal dengan keberhasilannya membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 sudah mempelajari kekuatan ketiga lawan tersebut selama 2 bulan terakhir. Kami sudah mendapatkan banyak informasi terkait kekuatan Iran, Uzbekistan, dan Yaman, ujar Indra.
Meskipun telah siap dengan data lawan, pelatih berusia 62 tahun ini menekankan pentingnya kesiapan fisik tim selama turnamen. Selain menyusun strategi taktis untuk setiap pertandingan, Indra Syafri juga menekankan pentingnya merancang strategi turnamen secara keseluruhan agar timnas U20 Indonesia tetap bugar dan tampil maksimal di setiap laga. Simulasi latihan sangat penting. Kami melakukan latihan dengan menyesuaikan kondisi pertandingan yang sesungguhnya, tambahnya. Pesan penting dari Indra Syafri kepada para pemain adalah untuk tidak menganggap ada tim yang lebih lemah. Semua tim di Piala Asia U20 2025 ini sangat kuat. Tidak ada yang bisa dianggap remeh, tegasnya. Menurut Indra, kemenangan perdana melawan Iran akan sangat penting untuk mempermudah langkah Indonesia di turnamen ini. Pengalaman dari Piala Asia U19 2018 menjadi pelajaran berharga, di mana kemenangan awal bisa menjadi momentum untuk meraih hasil terbaik. Kita semua tentu berharap timnas U20 Indonesia bisa memberikan penampilan terbaik dan meraih sukses di Piala Asia U20 2025. Semangat timnas! Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Ucapan insya Allah Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes bawa kejutan. Ragnar Oratmangoen punya misi terselubung, apa itu? Ucapan Jay Itzes, Kapten Timnas Indonesia, yang mengucapkan insya Allah ternyata memicu reaksi tak terduga dari Ragnar Oratmangoen. Ternyata ada sebuah misi terselubung di balik kata-kata tersebut. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya dalam video ini. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes sempat mencuri perhatian publik beberapa waktu lalu. Sebab Jay Itzes sering mengucapkan kata insya Allah. Hal inilah yang menarik hingga dipertanyakan, apa keyakinan atau agama Kapten Timnas Indonesia itu? Menariknya, Ragnar Oratmangoen selaku sohib Jay Itzes pernah menjawab hal tersebut dikala ia tengah diwawancarai salah satu YouTuber Indonesia, sehingga menambah rasa ingin tahu pecinta sepak bola di tanah air. Tak disangka di sela obrolannya itu Ragnar Oratmangoen yang disapa Wak Haji sampaikan niat terselubung. Sosok populer timnas Indonesia ini mengaku ingin mengajak kompatriotnya, yakni Jay Itzes, menjadi mualaf atau memeluk agama Islam. Tentunya ajakan ini disampaikan oleh Ragnar Oratmangoen sambil tersenyum saat berbincang-bincang dengan YouTuber Yusa Nugraha. Dalam obrolan tersebut, Yusa sempat bertanya kepada Ragnar mengenai agama yang dipeluk mantan rekan setimnya di Go Ahead Eagles itu. Pertanyaan ini hadir setelah pemain bintang berposisi back Venezia kerap mengucapkan kalimat insya Allah dalam wawancaranya bersama Yusa. Bro, di interview kemarin Jay dalam kurung Itzes bilang insya Allah. Terus banyak orang yang bertanya apakah Jay dalam kurung seorang muslim, tanya Yusa kepada Wak Haji. Alih-alih ingin menjawab, Ragnar malah bingung dan berniat akan bertanya langsung ke Jay Itzes yang disapa Bang Jayadi itu. Dalam kelakarnya, Ragnar menyebut Jay bukanlah muslim dan ingin mengajak rekannya menjadi mualaf. Iya, kamu coba tanya ke Jay dalam kurung Itzes. Setahuku dia bukan muslim, tapi aku akan berusaha supaya dia jadi muslim. Dalam kurung, mualaf, kata Ragnar sambil tertawa. Sehubungan dengan Jay Itzes, perlu diketahui Kapten Timnas Indonesia itu lahir dan besar di Belanda dan bernama lengkap Jay Noah Itzes. Siapa sangka Jay memiliki darah Indonesia dari sang kakek, dalam kurung, ayah dari ibunya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian,
Ia resmi jadi warga negara Indonesia WNI seusai menjalani pengambilan sumpah janji setia pewarganegaraan di kantor wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis, 28 Desember 2023 lalu. Bahkan ia dengan pemain timnas Indonesia dekat. Tak heran sering disebut kakaknya pemain. Ragnar Oratmangun sendiri sudah berstatus mualaf sejak usia 15 tahun. Sosoknya juga sangat dekat para pemain lainnya. Ia dan Jay sama-sama besar di Belanda. Hanya saja, Wak Haji memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya berasal dari Maluku. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that Borong 2 assist, Asnawi buktikan kualitasnya dan antarkan Port FC ke-16 besar Piala Thailand. Asnawi Mangkualam kembali mencuri perhatian di pentas Piala Thailand. Dengan 2 assist brilian, ia berhasil membawa Port FC melaju ke babak 16 besar. Apa saja yang terjadi dalam pertandingan tersebut yang membuat Asnawi menjadi bintang? Temukan selengkapnya dalam video ini. Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kembali menunjukkan aksi gemilang saat membela Port FC. Port FC menantang Chonburi FC pada babak 32 besar Piala Thailand 2025 di Chonburi Stadium, Rabu malam waktu Indonesia Barat. Berbeda dari laga sebelumnya, Port FC tidak menurunkan sejumlah pemain utama. Asnawi Mangkualam yang biasa jadi andalan harus memulai dari bangku cadangan. Meski menyimpan sejumlah pemain andalan, tim tamu sukses membuka keunggulan. Port FC membuka keunggulan pada menit ke-32 melalui Peniel Melapa melalui eksekusi tendangan penalti. Skor 0-1 belum membuat Port FC puas. Port FC menambah keunggulan pada menit ke-39 melalui aksi Felipe da Silva Amorim. Skor 2-0 menutup aksi babak pertama. Asnawi Mangkualam baru masuk pada awal babak kedua. Pemain 25 tahun tersebut menggantikan Cahyawat Buran. Tak butuh waktu lama, Port FC langsung menambah keunggulan. Saat laga baru berusia 2 menit, Asnawi Mangkualam langsung memberi dampak signifikan. Kapten Timnas Indonesia tersebut langsung memberi assist untuk gol ketiga yang dicetak oleh Anon Amornlerdzak. Saat itu Asnawi berlari melakukan cutting inside ke tengah. Bek asal Makassar tersebut memberi umpan mendatar ke Anon yang sudah berdiri bebas. Anon langsung melepas tembakan jarak jauh yang menjebol gawang tim tuan rumah. Port FC unggul 3-0 atas Chonburi FC. Asnawi Mangkualam kembali menggila di sisa waktu. Gol keempat tercipta dengan cara tak kalah cantik. Asnawi Mangkualam kembali jadi aktor protagonis di balik gol keempat. Pemain 25 tahun tersebut langsung mengirim umpan silang dari sisi kiri. Umpan silang tersebut sukses dimaksimalkan oleh Felipe da Silva Amorim menjadi tandukan mematikan. Tandukannya membawa Port FC unggul 4-0. Skor 4-0 jadi penutup hasil laga dan Port FC melaju ke babak 16 besar Piala Thailand 2025. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. 6 negara Asia dijagokan lolos Piala Dunia 2026, salah satunya wakil Asia Tenggara yang jadi favorit.
Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat dan 6 negara Asia disebut-sebut sebagai favorit untuk lolos. Di antara mereka, 1 negara dari Asia Tenggara menjadi sorotan utama. Siapakah negara tersebut? Temukan jawabannya dan alasan di balik prediksi ini dalam video ini. Ada 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 di babak ketiga kualifikasi yang menarik untuk dibahas. Ya, memang hanya 6 negara saja yang bakal diperbolehkan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Ke-6 itu terbagi menjadi 2 tim teratas dari grup A, grup B, dan grup C. Timnas Indonesia sendiri berada di grup C dan kini tengah menempati posisi ketiga, lantas akankah Garuda mampu finish 2 besar? Berikut 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 di babak ketiga kualifikasi. 6. Iran menjadi negara yang paling besar kemungkinannya lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Iran saat ini memimpin klasemen grup A dengan 16 poin. Iran masih tak terkalahkan sehingga tak mengherankan jika negara tersebut berada di peringkat pertama di grup A. Iran mencatatkan 5 kemenangan dan 1 imbang. 5. Uzbekistan. Tepat di bawah Iran ada Uzbekistan yang mana sudah mengoleksi 13 poin. Uzbekistan tinggal menyisakan 4 laga melawan Kirgistan, Iran, Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar. Tentu Uzbekistan wajib meraih hasil maksimal di 4 laga tersisa itu demi bisa finish 2 besar dan lolos langsung. 4. Korea Selatan. Beralih ke grup B, di grup tersebut Korea Selatan tengah nyaman berdiri di peringkat pertama. Korea Selatan sudah mengumpulkan 14 poin dari 4 kemenangan dan 2 imbang. Korea Selatan masih tak terkalahkan sehingga diprediksi akan cepat lolos ke Piala Dunia 2026. Kini Korea Selatan masih menyisakan 4 laga melawan Oman, Yordania, Irak, dan Kuwait. 3. Irak memiliki kans yang besar untuk menemani Korea Selatan lolos sebagai perwakilan 2 tim terbaik di grup B. Pasalnya saat ini Irak sudah mencatatkan 3 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Berkat hasil di 6 laga tersebut, Irak menempati posisi kedua grup B dengan 11 poin. 2. Jepang. Koki Ogawa merepotkan Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Etzes di laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang. Foto MPI Aldi Chandra Setiawan. Jepang menjadi satu-satunya tim di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang memiliki kesempatan paling besar untuk lolos langsung. Pasalnya Jepang hanya perlu tambahan 3 poin saja untuk bisa mengunci tiket ke Piala Dunia 2026. Hal itu karena Jepang yang kini bertengger di peringkat pertama grup C memiliki 16 poin dan unggul jauh 9 angka dari posisi kedua yang dihuni Australia. Andai di laga selanjutnya melawan Arab Saudi menang, maka Jepang akan ke Piala Dunia 2026. 1. Indonesia. Timnas Indonesia tengah berusaha menciptakan sejarah baru, yakni lolos ke Piala Dunia via babak kualifikasi. Sebab sebelumnya Timnas Indonesia belum pernah melakukan hal tersebut dan pada Piala Dunia 1938, Timnas Indonesia yang dulunya disebut Hindia Belanda lolos juga karena menggantikan Jepang bukan via kualifikasi. Jadi saat ini Timnas Indonesia tengah berupaya untuk lolos Piala Dunia 2026 via kualifikasi dan kesempatan itu cukup besar. Jika itu terjadi, jelas satu-satunya wakil Asia Tenggara tersebut akan menggemparkan dunia. Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga di grup C dengan 6 poin, tertinggal 1 angka saja dari Australia yang menempati peringkat kedua. Itu berarti dengan 4 laga tersisa, Timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk menyalip Australia.
Masalahnya 4 laga tersisa skuad Garuda sangat berat. Timnas Indonesia masih bertandang ke markas Australia dan Jepang. Lalu menjamu Bahrain dan Cina juga. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Evandra Florasta naik kelas ke Timnas U20 Indonesia. Dari awalnya minder hingga kini siap tampil di Piala Asia, kompetisi yang tak pernah diperkirakan sebelumnya. Kejujuran Evandra Florasta tentang perjalanan kariernya menginspirasi banyak orang. Awalnya merasa minder, kini ia telah melangkah ke Timnas U20 Indonesia dan siap menghadapi Piala Asia. Bagaimana perubahan besar dalam kariernya ini bisa terjadi? Simak kisah lengkapnya di sini. Pemain Timnas Indonesia U20, Evandra Florasta, berbagi perasaan pribadinya setelah dipanggil oleh pelatih Indra Syafri untuk bergabung dalam skuad Garuda Nusantara yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025 di Cina. Evandra mengungkapkan bahwa awalnya dia merasa minder saat naik kelas dari Timnas U17 ke Timnas U20. Bahkan dia sempat terkejut dengan intensitas permainan Timnas U20 yang lebih cepat dibandingkan dengan yang dia alami di level U17. Awal-awal gabung saya adaptasinya cukup lama karena di sini temponya cukup tinggi, beda sama U17. Alhamdulillah, saya terpilih, saya sendiri enggak nyangka, kata Evandra di Jakarta. Meski sempat merasa minder, Evandra kini mulai merasa lebih percaya diri. Dia mengakui banyak mendapatkan bantuan dari para seniornya seperti Kadek Arel, Donitri Pamungkas, dan Iqbal Gwijangge. Ketiganya memberikan dukungan dan membantunya beradaptasi dengan cepat. Saya percaya diri di sini gara-gara abang-abang saya seperti Kadek Doni, Iqbal selalu kasih dukungan ke saya. Dia bilang main kayak di U17 saja. Dan itu buat saya makin percaya diri di sini, ujar Evandra. Evandra juga menyadari bahwa persaingan di tim yang lebih senior akan semakin ketat, namun dia tetap optimistis bisa mendapatkan menit bermain di Piala Asia U20 2025. Saya optimistis meskipun itu beberapa menit saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya akan mengambil banyak pelajaran di tim, kata pemain Bayangkara yang lahir pada 2008 tersebut. Tak lupa Evandra mengucapkan terima kasih kepada pelatih Timnas U17, Nova Arianto, yang telah banyak membantunya berkembang di tim usia muda. Di Timnas U17, Evandra sudah mengoleksi 6 caps dengan 2 gol. Buat Coach Nova, terima kasih banyak telah mengantarkan saya sampai sini dan telah mengizinkan saya untuk mengikuti trial di U20. Alhamdulillah, saya berhasil menjawab atas pilihannya Coach Nova, ujar Evandra. Di Piala Asia U20 nanti, Indonesia tergabung di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Ketiga tim ini menjadi tantangan awal bagi Garuda Nusantara sebelum melangkah ke perempat final dan berjuang merebut tiket semifinal untuk berlaga di Piala Dunia U20 2025 di Cina. Semoga Evandra dan Timnas U20 Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih sukses di turnamen tersebut. Timnas Indonesia U20 diharapkan menaklukkan Jepang atau Korea Selatan di Piala Asia U20 2025
Ini alasan kuatnya. Timnas Indonesia U20 diharapkan dapat mengalahkan Jepang atau Korea Selatan di Piala Asia U20 2025. Mengapa banyak yang percaya bahwa ini bisa terjadi? Temukan alasan kuat di balik harapan besar ini dalam video ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen PSSI) Yunus Nusi menyebutkan bahwa target utama Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 adalah mencapai 4 besar. Timnas U20 Indonesia yang kini dipimpin oleh pelatih Indra Syafri tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi turnamen yang akan digelar di Cina. Skuad Garuda Nusantara tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan berangkat ke Cina pada Minggu (9 Februari 2025 pukul 00.20 waktu Indonesia Barat dan akan memulai laga perdana melawan Iran pada 12 Februari 2025. Saat ditemui di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Rabu 5/2/2025. Yunus Nusi menyatakan harapannya agar Timnas U20 bisa finish di posisi 4 besar dan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Tentu kami berharap lolos ke Piala Dunia U20. Kita berharap 4 besar dengan datangnya seorang mantan striker handal (Kurniawan Dwi Yulianto), ujar Yunus Nusi. Kehadiran Kurniawan Dwi Yulianto sebagai asisten pelatih diharapkan dapat meningkatkan performa pasukan Garuda Nusantara. Yunus Nusi juga menambahkan bahwa meskipun Timnas Indonesia U20 kemungkinan akan menghadapi tim kuat seperti Jepang atau Korea Selatan jika lolos dari fase grup, mereka tetap optimistis. Bola bundar, kita tetap berharap tim pelatih untuk bisa meramu itu, ujarnya. Dengan semangat dan persiapan matang, Sekjen PSSI tersebut yakin Timnas U20 akan tampil maksimal di turnamen ini. Harapan besar kini tertuju kepada Timnas U20 Indonesia untuk menunjukkan performa terbaik di Piala Asia U20 2025 dan membawa pulang tiket ke Piala Dunia U20 2025. Semoga Garuda Nusantara bisa memenuhi target tersebut dan membanggakan Indonesia.